Nah, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Charlotte Priyatna. Silakan Ibu Charlotte. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya senang sekali pagi hari ini serasa saya ada di Papua ya. Tempat di mana saya pernah datang tahun 90 dan waktu itu saya mengunjungi Pendeta Yusuf Citra. Mungkin sekolah Kalam Kudus baru 5 tahun ya, tahun kelima. Apakah sudah ada SD saya juga lupa. Tapi sekolah yang masih kecil sekali. Dan bersyukur hari ini sudah paling tidak di Jayapura, di Kota Raja, di Sentani, di Kirom tadi ya kita lihat sudah berdiri dan itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin ya. Jadi hari ini saya akan memberikan satu topik berbicara soal kemitraan. Jadi kemitraan sekolah, kemitraan orang tua dan gereja ya. Jadi 3 pihak ini bagaimana bisa saling bergandengan tangan mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Jadi kita tahu bahwa kita ada di dalam masa ini yang kita tidak pernah pikir, kita tidak prediksi, sehingga tentu saja kita tidak siap, begitu ya. Walaupun saya tahu di beberapa sekolah Kalam Kudus itu sudah melakukan e-learning. Nah itu beruntung sekali ya. Tapi saya tahu di mana sekolah-sekolah lain, wah itu kalang kabut ketika harus ada pembelajaran home learning. Nah, kita bicara soal kemitraan, mari kita melihat. Pertama kali di Papua yang ada adalah Gereja Kristen Kalam Kudus ya. Waktu itu Pak Yusuf Citra diutus dari STT Saat ke sana untuk membuka gereja ini ya. Jadi paling tidak yang saya tahu dia sebagai orang-orang yang ada di dalam pendiri ya, jadi orang yang di awal sekali. Nah, ketika gereja ada, gereja mendirikan sekolah. Karena apa? Karena memang ketika kita mau melihat fungsi daripada gereja, ketika gereja adalah menyebarkan kasih Tuhan, menyebarkan Injil, ya, berita keselamatan. Salah satu penjangkauannya adalah melalui sekolah. Dan bagaimana visi ini juga itu dilakukan oleh para penjajah, walaupun mereka penjajah begitu ya, tapi kita beruntung juga di sisi lain ada sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Kristen yang ketika dibawa oleh penjajah ini dan ini memajukan kita jadi di dalam pendidikan. Nah, ketika cara ini juga dipakai oleh gereja-gereja membangun sekolah sangat-sangat efektif sekali. Saya sendiri mendirikan sekolah 25 tahun, tahun ini persis 25 tahun, dan saya melihat bagaimana ketika sekolah bisa berfungsi lebih daripada gereja dalam konteks untuk penjangkauan. Jadi ketika gereja, orang tuh mau datang ke gereja, ya yang pasti ketika mereka mungkin sudah mengenal Kristus, sudah percaya Kristus, atau mereka mau tahu, karena gereja itu pasti sudah di dalam benak mereka bahwa ini milik kepunyaan orang Kristen. Tetapi kalau kita bicara sekolah Kristen, walaupun Kristen, mereka sekalipun tidak Kristen, mereka datang. Tentu mereka datang, artinya begini, ketika saya punya 20% yang non-Kristen, 40% Katolik, 40% Kristen, 20% itu Muslim, Buddha, Hindu, bahkan saya punya murid yang agamanya agama dari Iran ya, jadi ini kelihatannya mereka ada keturunan di sana gitu ya, jadi saya lupa namanya apa begitu yang menganut semuanya, jadi ada tokoh-tokoh agama mereka anggapnya begitu, jadi ada Muhammad, ada Buddhis, ada Kristus, ada siapa-siapa, jadi itu dijadikan satu. Nah, kembali lagi, jadi ketika itu sekolah ada keuntungannya, artinya ketika orang datang tidak dipaksa, tidak disuruh, tapi mereka mau datang, karena kan mereka harus membayar, ya. Dan mereka tahu ini sekolah Kristen. Tapi yang mereka lihat pasti karena ada kelebihannya. Ada kelebihannya apa?
yaitu ketika mereka menganggap sekolah ini bagus, membangun karakter. Oh, sekolah ini bisa bikin anak saya pintar. Sekolah ini bisa membuat anak saya mandiri. Sekolah ini bisa membuat anak saya tanggung jawab. Pasti ada nilai lebih itu sehingga orang tua datang memasukkan anaknya. Nah, disinilah sebetulnya peran kita yang artinya ketika mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, salah satu penjangkauan tangan, ya kepanjangan tangan daripada gereja itu adalah sekolah. Ya, jadi sekolah bisa menjangkau keluar yang lebih lagi. Ya, karena kalau kita udah bilang ini dari gereja, orang kadang mungkin alergi. Tapi kalau kita bilang sekolah, oh mereka langsung berpikirnya kepada pendidikan. Nah, jadi kita ingat ada satu pihak lagi selain gereja dan sekolah, jadi ada pihak orang tua. Karena tangan orang tua inilah yang kita pakai juga untuk mendidik anak-anak. Jadi makanya kenapa ketika saya mendirikan sekolah, saya terbeban sekali untuk memikirkan bagaimana orang tua ini jangan kita jadikan customer, tapi jadi partner. Tapi bagaimana menjadi partner? Karena tidak mungkin kita mendidik anak secara karakter kalau tidak melalui tangan orang tua. Jadi orang tuanya harus kita didik. Orang tuanya harus menjadi partner. Ketika orang tua menjadi partner kita, maka kita tidak menjadikan mereka customer. Kita harus menggandeng tangan orang tua. Nah, tentunya ada banyak cara yang kita lakukan, baik melalui parenting, ya, bagaimana menyadarkan fungsi mereka, kembalikan mereka kepada fungsi mula-mula sebagai orang tua, dan juga ketika bagaimana kita bukan hanya mendidik mereka, tapi melibatkan mereka. Bersyukur 25 tahun sekolah Atalia, saya melihat kekuatan saya itu di orang tua. Kekuatan dalam konteks ketika ini di masa-masa pandemi. Ketika di masa-masa pandemi ini saya menghadapi tentu guru yang kalang kabut, itu saya nggak kebayang kalau punya orang tua yang menempatkan diri sebagai customer. Pasti mereka ngoceh-ngoceh, mereka komplain. Ya. Dan di sini ketika orang tua memberikan apresiasi, mereka kirim video-video, mereka tulis terima kasih guru, walaupun guru-guru saya itu juga konteksnya banyak guru-guru yang jadul ya, jadi karena sudah 25 tahun jadi kayak TK SD itu kebanyakan guru yang sudah usianya di atas 40 tahun, 45 tahun, dan ya gaptek lah dengan soal IT begitu. Jadi dan orang tuanya kan orang tua muda, orang tua yang umurnya 25, 30, yang mana orang tuanya adalah sangat familiar dengan IT. Nah, di sini ketika kita mendapat dukungan orang tua, ketika orang tua yang muda-muda itu mau membantu guru-guru membuatkan sebagian dari materi, lalu guru-guru orang tua yang kreatif ya. Jadi kita melihat ada kolaborasi. Nah, belum lagi ada orang tua, ada nggak di tempat saya yang komplain soal uang sekolah? Wah, awal-awal tentu ada saja. Ya, ini mestinya uang sekolah diturunin 50%. Waduh, ini 50% gaji guru itu kan tetap dan kita tahu begitu anak-anak bayar uang sekolah, pengeluaran terbesar adalah di SDM, ya. Jadi ketika itu 50% itu nggak mungkin. Ya, berarti gaji-gaji guru harus dikurangi. Dan sebagian orang tua, dan sebagian besar menurut saya, orang tua mengerti soal ini. Wah, bagi saya itu sangat-sangat menolong sekali. Ketika mereka bilang, iya nggak mungkin lah, guru-guru juga dikurangi. Ini guru-guru juga, apalagi guru harus mengajar anak orang dan anaknya sendiri di rumah. Jadi yang selama ini dia ketika dia mengajar jadi guru, dan dia punya anak, anaknya itu kan diajar oleh guru yang lain begitu. Tapi sekarang dia harus mengajar anaknya sendiri sambil mengajar mengajar siswanya. Dan yang harus diingatkan juga oleh guru, bagaimana mereka bisa mendampingi orang tua. Jadi ada orang tua juga yang kewalahan karena mereka kan harus work from home. Mereka tetap harus kerja, tapi sementara juga harus menolong anaknya. Nah, di sini penting sekali untuk bergandengan tangan. Tidak saling menuntut, tapi saling menuntun. Ya. Nah, orang yang menuntun, pasti ada yang menuntun, ada yang dituntun.
pasti jalan bersama-sama. Nggak mungkin satu jalan duluan. Kalau satu jalan duluan, yang satu namanya diseret, bukan dituntun. Jadi ketika dituntun ada kebersamaan. Ketika dituntun melangkah bersama-sama, maju bersama-sama. Dan di sini ketika bergandengan tangan, betapa indahnya. Ya, saya melihat bagaimana gereja, sekolah, dan rumah harus bersatu. Harus bersatu justru di masa ini. Di masa sulit ini. Nggak ada cara lain. 3 institusi ini harus berpadu. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah satu, siswa. Ini irisannya. Jadi ketika gereja mendukung sekolah, bukan sekolah secara institusi, tetapi kita melihat jiwa-jiwa. Ini ada siswa. Ketika melihat rumah adalah anak di situ. Apa sih yang menjadi masa depan dari sebuah keluarga? Adalah anaknya. Anak akan hidup di masa depan. Sekolah kembali lagi melihat bukan sekolah, bukan gurunya. Tetapi siapa subjek daripada pendidikan ini adalah siswa. Jadi kalau semua melihat ini untuk siswa, bagi siswa, maka kita akan melihat siswa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jiwa-jiwa ini yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau hati kita sama, maka kita akan saling bergandengan tangan. Anda akan membuat pagar, ya. Tangan gereja, tangan sekolah, tangan orang tua akan mengelilingi dan siswa-siswa ini pasti akan kita didik dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana mereka mengenal Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan disinilah mereka akan menjadi saksi Kristus. Mereka akan memuliakan Allah. Ya, saya akan memperlihatkan Anda sebuah klip. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarnya. Ya, kelihatannya tidak bisa ya. Kalau saya coba besarkan. Iya, kita melihat bagaimana ada seorang anak yang jatuh ya di dalam lomba lari. Kita melihat anak-anak ini adalah anak-anak kebutuhan khusus, ya. Ketika satu jatuh, apa reaksi dari yang lain? Mereka seolah-olah lupa kalau ini pertandingan. Yang artinya apa? Bagi mereka begitu melihat ada yang jatuh, hati mereka langsung timbul belas kasihan. Jadi ketika mereka timbul belas kasihan, apa yang mereka lakukan? Mereka tolong anak yang jatuh, mereka angkat, mereka bergandengan tangan, mereka berlari bersama-sama. Jadi sudah tidak ada lagi bagi siapa yang menang. Kita akan menang bersama-sama, akan mencapai garis finish bersama-sama. Jadi bersatu itu nggak mudah, tapi itulah yang indah. Dan itu yang Tuhan mau. Saat ini, ketika kita harus bersatu. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Ini adalah apa yang terjadi dalam cara hidup jemaat mula-mula. Ini kita lihat dampak daripada Pentakosta. Ada satu kebangunan, ada satu pembaharuan. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menarik sekali di sini, bagaimana jemaat saat itu mereka bersatu. Dan bukan hanya bersatu, mereka bisa menganggap kepunyaan mereka pribadi itu kepunyaan bersama. Jadi bagaimana ketika ini saya punya, tapi ini kamu punya juga. Menarik sekali bukan? Karena biasanya ketika di dunia yang egois, kita menganggap orang lain punya, itu saya punya. Jadi kalau orang lain punya, your money is my money, ini yang terjadi di Amerika sekarang. Bagaimana ketika riot terjadi di puluhan kota. Mengerikan sekali. Video-video yang Anda lihat, mereka masuk ke toko-toko, mereka menjarah, mereka mengambil. Karena mereka pikir, your money is my money. Itu hak saya. Tapi di sini ketika my money is your money. Uang saya punyamu. Barang-barang saya, kepunyaan saya punyamu. Jadi mereka ada yang menjual harta, membagi-bagikan. Bayangkan saudara, karena mereka tidak merasa itu punya saya. Mereka bagikan kepada yang membutuhkan. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun. Mereka belajar firman. Ya, jadi mereka di situ bukan hanya cuma bagi-bagi-bagi. Tetapi ada yang mereka lakukan untuk mereka bertumbuh. Dengan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka bersekutu. Dan ketika orang-orang percaya ini bersekutu, maka akan ada kekuatan di dalamnya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, begitu ada kasih di dalamnya, Allah hadir. Allah hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka memuji Allah. Puji-pujian kepada Allah. Allah ada di atas tahtanya. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda melihat di sini bagaimana ketika mereka disukai. Kenapa mereka disukai? Jelas di sini karena ada kualitas karakter yang berubah. Yang ketika mereka bisa menjadi magnet, menjadi daya tarik. Ketika mereka menjadi daya tarik bukan karena tentu saja pemberiannya. Tapi karena si pemberi ini. Karena mereka melakukan dengan gembira, dengan tulus hati. Dan disitulah berkat Tuhan diberikan ketika Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda melihat ketika kualitas karakter dibangun, maka Tuhan akan menambahkan kuantitas. Saudara, ketika kuantitas ini bukan menjadi tujuan, bukan menjadi sesuatu yang kita yang penting kuantitas. Ketika gereja memikirkan atau sekolah memikirkan berapa jumlahnya, hati-hati. Kita akan terjebak ke dalam jumlah, ke dalam kuantitas, tapi kita melupakan kualitas. Karena ketika mereka disukai semua orang, sudah saya ingat sekali bagaimana Yesus ketika dia disuka atau dicinta, dikasihi oleh orang dan dia dikasihi oleh Allah. Kita bukan tujuan kita supaya orang-orang mengasihi kita, tidak. Karena itu menjadi dampak. Ketika orang-orang suka atau orang-orang mengasihi kita, mestinya itu dampak dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Satu motivasi kita yaitu menyukakan Allah, mengasihi Allah. Ketika kita melakukan itu dengan tulus hati di hadapan Allah, maka kita lihat ketika kita meninggikan Allah, meninggikan Yesus, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Nah, kita coba akan melihat diagram ini.
Apa sih yang kita harus sadari? Dampak daripada Pentakosta adalah kesatuan hati. Ada pertobatan. Ketika pertobatan sadar, ya, kita ini siapa di hadapan Tuhan, maka akan ada kesatuan hati. Begitu hati bersatu, hati itu jadi connect, ya, ada koneksi. Ketika kita bisa connect satu dengan yang lain, pasti di situ terjalin komunikasi. Maka mereka di situ tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, dan ketika mereka berkumpul di bait Allah, apa yang terjadi? Wah, mereka belajar, ya. Mereka belajar firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara ingat, komunikasi saudara satu dengan yang lain tidak mungkin baik tanpa saudara komunikasi dengan Tuhan. Kita ini harus punya sumbernya. Ketika saudara berkomunikasi Tuhan, berelasi dengan Tuhan, itu yang membuat Anda bisa berelasi dengan orang, berelasi dengan diri, sama baiknya. Jadi ketika komunikasi relasi kita ditentukan dari relasi dengan Tuhan, yang akan membuat relasi dengan diri itu beres, dan relasi dengan diri beres, maka relasi dengan orang lain juga beres. Ketika kita bisa berelasi, berkomunikasi dengan orang, maka itu memudahkan kita berkoordinasi. Koordinasi itu akan melahirkan kolaborasi. Kita akan bisa bekerja sama. Ketika kita bekerja sama, ini bukan sama-sama kerja, tetapi kerjasama berarti ada bertautan satu dengan yang lain, bersinggungan, ya, mungkin bergesekan, tapi disitulah yang namanya kerjasama. Anda kalau mau sama-sama kerja tanpa singgungan, tanpa gesekan, itu namanya bukan kolaborasi. Collaborate, ya, kerja tetapi ada bersama-samanya, ya. Dan itu akan melahirkan setiap orang di dalamnya berkontribusi. Makanya kenapa kesatuan hati itu akan menggerakkan. Orang akan melihat siapa yang membutuhkan. Siapa orang lain. Karena berpikirnya bukan saya. Bukan lagi saya. Tapi kepentingan orang lain di atas kepentingan diri. Itulah yang dikatakan di dalam Filipi, bukan? Filipi pasal 2. Bagaimana kesatuan hati. Punya hati, punya pikiran yang seperti Kristus. Maka kita akan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Dan ketika kita punya kualitas karakter seperti itu, ketika kita diberikan kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, maka saudara, apa yang Tuhan berikan? Kuantitas orang percaya. Tuhan akan menambahkan. Ketika kita menginjili, ya, kita lakukan ini kan karena amanat agung. Tuhan menyuruh kita pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, ketika kita pergi memberitakan Injil, saudara, kita bukan kerjaan kita untuk bisa menobatkan orang. Saya pikir-pikir ketika saya seminar, ada orang tersentuh. Itu pasti bukan pekerjaan saya. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Saya berbicara, saya menyiapkan materi seminar, saya belajar untuk bagaimana supaya saya mengikuti perkembangan yang ada. Itu bagian saya, tanggung jawab saya. Tapi saya sadar betul ketika saya bicara cuma bisa sampai telinga orang itu. Tetapi dari telinga sampai ke hati orang itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Jadi siapa yang mempertobatkan? Pertobatan ketika mereka sadar akan dosa. Mereka sadar ini akan ada penghukuman kekal. Mereka sadar akan ada hidup yang kekal. Itu pasti dari Roh Kudus. Jadi saudara, dalam hal ini ada bagian yang kita lakukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan. Mari kita melakukan yang bagian kita. Selebihnya Tuhan akan melakukan. Karena kalau kita terus-menerus hanya berpikir bagaimana ya supaya gereja bertambah besar, bagaimana ya supaya murid banyak, murid datang. Nanti lama-kelamaan kita akan terjebak
kepada marketing. Saudara, kita tidak disuruh Tuhan untuk marketing. Penjualan, marketing ya. Marketing kayak orang selling gitu loh. Tidak. Kita ini disuruh memberitakan. Ketika kita memberitakan kabar baik, mungkin ibaratnya beginilah. Orang itu baru makan roti, 5 roti baru kenyang. Mungkin kita roti pertama. Ya, ada orang nanti kasih roti kedua. Ada orang lain kasih roti ketiga. Nah, roti kelima dia baru kenyang. Ya sudah. Kita nggak usah kecil hati. Ketika kita baru kasih roti yang pertama, dia bilang, oh nggak kenyang ya saya. Atau ketika kita menginjili seseorang, kita bilang orang itu nggak tergerak sama sekali, bahkan dia responnya negatif, jangan kecil hati. Karena ada orang yang harus mungkin ke 99 kali dia baru bertobat ketika dia mendengar. Nah, kita nggak tahu kita orang keberapa. Sama kayak orang menggali ya, gali. Jangan menyerah, jangan-jangan sekali gali lagi kita ketemu yang kita mau cari. Jadi ayolah ya Bapak Ibu, kita bermitra sekolah orang tua gereja. Ingat, ketika orang tua dan gereja itu dua tangan ya. Jadi gini, saya ingat bagaimana ketika Musa mengangkat tangan untuk berdoa supaya perang menang ya, supaya menang perang. Namanya berdoa, angkat tangan, dua tangan, pasti lelah. Siapa yang ada di sebelah kiri dan kanannya yang menopang? Itulah ketika sekolah harus ditopang oleh orang tua dan gereja. Jadi Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi enggak lebih baik. Kalau tangan, ya fungsinya sebagai tangan. Mata, ya sebagai mata. Mata nggak bisa bilang, saya lebih hebat dari kamu karena saya bisa melihat. Lalu tangan bilang, oh lebih hebat saya dong. Saya bisa tangan. Berarti saya bisa meremas, ya, bisa menggandeng, bisa membentuk. Lalu kemudian kaki bilang, saya bisa berjalan. Tidak, saudara. Pasti kita masing-masing punya tugas yang satu dengan yang lain berbeda. Tetapi saling melengkapi. Jadi ketika satu tangan teriris, tidak mungkin mulut mengatakan, rasain tangan teriris toh, ya kamu ya. Tidak, pasti mulut kita akan berteriak, aduh. Kemudian tangan yang satu kita akan mengambil betadin, ya obat. Lalu air mata keluar, semua akan bersama-sama merasakan sakitnya tangan yang terpotong pisau. Jadi itulah mestinya apa yang terjadi di dalam satu tubuh. Kalau saat ini yang paling berdampak sekolah, ya, tentu saja gereja berdampak, keluarga juga berdampak. Tapi ketika sekarang sekolah bagaimana ini? Di dalam era pandemi, setelah pandemi ini, apa yang terjadi? Kalau satu dengan yang lain masing-masing berusaha, saya pikir ini bukan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu menyatakan bahwa kita satu. Bapak Ibu, sekolah Atalia, kami punya satu sekolah gratis yang kami dirikan 8 tahun yang lalu kami buka. Jadi sekolah gratis ini ada 147 siswa dan ada 119 keluarga di dalamnya. Mereka adalah ada yang pemulung, ada yang tukang gojek, tukang bangunan, ada yang jualan gorengan, ada yang tukang sayur, ada yang buruh, penjaga toko, buruh pabrik. Yang banyak kerjaan harian mereka terganggu. Mereka tidak ada income, ada yang di PHK.
Ada yang memang nggak kerja. Kalau tokonya tutup, ya berarti kan mereka tidak bisa kerja dan mereka tidak dibayar karena mereka dibayarnya harian. Dan waktu itu saya kepikir, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah Atalia? Akhirnya saya kepikir bagaimana kalau saya buka dapur umum. Tapi kan kita harus PSBB. Bagaimana ya? Tapi saya pikir pemerintah pasti juga akan mengerti kalau kita ini masak untuk orang lain. Nah, saudara, saya punya orang tua murid yang mereka buka warung. Terpaksa masa pandemi itu warungnya tutup. Jadi mereka yang kita hire untuk masak. Dan sampai hari ini kita masak untuk 630 orang. Saya pikir waktu awalnya yayasan tanya, dananya dari mana? Saya bilang biasa guru-guru dapat makan. Kalau gitu dananya dari uang itu saja. Walaupun saya gentar sekali, sampai berapa lama pasti tidak cukup. Nah, satu hari ketika saya sharing di dalam satu persekutuan, saya hanya bercerita bahwa saya buka dapur umum. Dan bagaimana ketika dapur umum saya buka untuk orang tua sekolah Pinus, wah mereka itu betul-betul merasa terbantu sekali. Paling tidak saya memberi 1 kali makan. Lalu kemudian mereka itu tinggalkan di bedeng-bedeng ya, rumahnya kecil-kecil gitu, yang 1 pintu tapi anak ada 4 gitu ya. Mereka bertetangga sebelah-sebelahan. Lalu bagaimana mereka datang, mereka bilang, saya membagi sayur saya. Bayangin saudara, itu aja sayur yang kita kasih cuma buat sekali makan dan untuk 6 orang, misalnya bapak ibu dan 4 anak. Itu mereka bagi ke tetangga karena mereka tahu tetangga mereka nggak punya makanan. Wah, saya di situ saya terharu sekali. Jadi ternyata ketika belas kasihan itu menularkan belas kasihan lagi. Dan saya bilang, ayo siapa? Tetangga-tetangga kalian. Jadi saya memang caranya tidak mereka datang ambil makanan. Kami antar satu-satu ke rumah mereka. Kami antar, jadi rumah mereka kan cuma radius 2 kilometer. Jadi ketika sekolah ini didirikan memang tidak menerima orang-orang yang jauh. Hanya radius 2 kilometer karena yang mereka susah, mereka harus bisa jalan kaki dan sebagainya, harus bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi dengan kita drop makanan, ada tetangganya lagi, ada tetangganya lagi, ada tetangganya lagi. Saudara, ketika saya mendengar kisah-kisah yang mereka bersyukur sekali ada sekolah ini, saya cuma bilang Tuhan, ketika mereka melihat perbuatan baik kita, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Saya tahu 65%, hampir 70% murid saya Muslim. Ya, mereka pakai jilbab. Yang masak juga Muslim. Sebagian besar. Ada juga yang Kristen, ada yang Katolik. Tapi ketika mereka melihat kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan, ayo ini kesempatan. Jadikan masa ini momen dan movement. Harus ada perubahan di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam sekolah. Harus ada inovasi, tapi inovasi itu ingat, tetap Anda harus memperhatikan yang utama, yaitu relasi. Relasi kita dengan Tuhan, yang menentukan relasi kita dengan diri dan dengan sesama. Jadi kita itu semua, we are not in the same boat, we are in the same storm. Ya, ingat kisah bagaimana ketika murid-murid ketika ada di dalam topan dan badai, saudara, tapi ketika Tuhan Yesus menghardik, ya sampai dikatakan, siapa orang ini? Siapa gerangan orang ini? Yang bahkan angin dan topan saja itu bisa taat kepada orang ini. Dan mereka menjadi sangat takut. Saudara, yang semulanya ketika murid-murid takut. Takut apa? Takut mati. Karena ketika melihat Tuhan Yesus tidur di dalam bot itu, mereka bahkan menyalahkan atau menegur Tuhan Yesus. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami mati? Yang seolah-olah menuduh Tuhan tidak peduli. Tapi kita lihat di dalam storm itu justru Tuhan ada di tengah-tengahnya. Tuhan ada di kapal. Dan dia tidak pernah tertidur. Dan dia tidak pernah terlelap.
Dia ada di tengah-tengah badai pandemi ini. Dia ada di dalam kesusahan dan kesulitan kita. Gampang buat Tuhan ketika Tuhan bilang, diamlah, tenanglah. Dan pandemi ini seketika selesai. Tapi masalahnya, justru Tuhan mau kasih tahu bahwa penyakit ini itu untuk memperlihatkan. Ada penyakit-penyakit lain yang sebelumnya ada. Penyakit lain apa? Di dalam rumah, itu sebetulnya relasi kita sudah buruk karena kita masing-masing sibuk. Tidak ada lagi komunikasi. Tidak ada lagi relasi yang intim. Semua sibuk dengan masing-masing. Orang tua bekerja, murid belajar. Sudah yang penting kau sekolah saja ya. Mama sudah cari uang, papa sudah cari uang. Nggak ada lagi anak menghormat kepada orang tua mengasihi anak-anak. Dan bikin anak-anak itu mengasihi Tuhan. Bagaimana hubungan suami istri? Sekarang ini setelah pandemi justru banyak yang bercerai. Ada suami istri yang bilang datang ke saya, Bu, kami itu sehari minimal 3, kami ribut bahkan di depan anak-anak. Saya bilang bukan gara-gara pandemi ini. Memang betul, gara-gara pandemi ada kesulitan ekonomi. Tetapi mestinya kalau dulu kalian kuat, begitu datang kesulitan kalian makin bergandengan tangan, makin bersatu hati. Sekarang makin menyalahkan, makin membenci satu dengan yang lain. Berarti itu sudah ada bibit sebelumnya. Dan melalui hal ini Tuhan mau kasih lihat ada penyakit-penyakit di dalamnya. Bagaimana gereja-gereja kita sekarang baru tahu. Oh ternyata gereja itu sebetulnya itu bukanlah gedung. Gereja itu adalah orang-orangnya di dalam. Jadi bukan gedung. Ada survei, anak saya mengatakan, Mam, tahu nggak? Ini dengan adanya streaming, live streaming, itu paling hanya 40% yang anggota gereja. Yang 40 itu jajan-jajan kemana-mana. Saya bilang, itulah terjadi, terlihat gitu penyakitnya. Jadi kelihatan penyakit yang sesungguhnya. Dan di sini kita harus sama-sama, yuk bangun, bangkit lagi. Kita mesti berubah, ya. Dan we are not in the same boat, we are in the same storm, but we all have one Almighty God. Kita punya Allah yang berkuasa. Anda nggak usah takut, nggak usah gentar. Kita boleh datang kapan saja kepada Tuhan. Dan apa saja yang kita bawa, ketakutan, kekhawatiran, apa saja kita boleh bawa asal kepada Tuhan. Setelah itu kita bilang, Tuhan saya lemah, saya takut, saya gentar. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Jadi what next ke depan? We don't know. Berapa lama pandemi ini berakhir? Nggak ada yang tahu. Sekolah-sekolah di Korea sudah buka, tutup. Ya, tutup. Ini sekolah di Wuhan. Nanti anak-anak mesti pakai masker dengan jarak 1 meter. Saya tidak terbayang bagaimana TK dan SD kecil. Ya, mereka pasti mungkin ketika disuruh pakai masker, apalagi sekarang masker ada kayak kain gitu kan, ada gambar lucu-lucu begitu. Bisa-bisa anak-anak bilang gini, aduh masker kamu lucu ya, iya masker kamu lucu, yuk kita tukar-tukaran. Alah, ambiar deh ya, kalau udah tukar-tukaran masker. Kita tidak tahu. Minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pasti ada sesuatu yang baik. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Pasti ada kebaikan di tengah-tengah yang tidak baik. Karena ada Allah yang baik. Dan dia akan membuat segala sesuatunya baik dan selalu baik. Terima kasih, puji Tuhan. Silahkan jika ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada hostnya, kalau ada tanya jawab, atau saya langsung menjawab. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Ya. Puji Tuhan untuk sharingnya pada siang hari ini. Sangat memberkati sekali. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di rumah, yang sedang menonton live streaming di YouTube, kita semua diberkati dengan apa yang Bu Charlotte sampaikan pada siang hari ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bu Charlotte ada di sini sudah masuk satu pertanyaan, Bu. Iya. Ya. Bu Charlotte, sudah ada satu pertanyaan dari saya tidak tahu, ini hanya inisialnya GMS aja. Saya langsung aja Bu Charlotte sampaikan pertanyaan kepada kerjasama antara yayasan, guru, dan orang tua di tengah budaya saling curiga sudah terlalu lama dibiarkan. Ada suara yang hilang, Bu Adeline. Bisa tolong diulang? Maaf, Bu Adeline, apakah bisa tolong diulang? Ini nampaknya ada sinyal ya, sinyal yang terganggu ya. Kalau nggak salah, jika tiga pihak ini saling curiga, yang sudah sejak awal, sekarang ini bagaimana? Begitu ya? Kurang lebih begitu? Begitu, Bu. Oh ya, oke. Ya, ya. Kalau kita saling curiga, itu sudah pasti tidak ada kesatuan hati. Karena apa? Bayangkan orang itu kalau curiga, berarti dia rasa itu pihak yang satu akan melukai saya, ya, akan mengganggu saya. Jadi apapun yang dia lakukan, pasti dinilainya tidak baik. Itu curiga. Jadi curiga itu menunjukkan ada rasa tidak aman. Ketika ada rasa tidak aman, pasti tidak percaya. Jadi kalau curiga, nggak ada kepercayaan. Nah saat ini yang harus dibangun kepercayaan. Dan mulailah, nggak apa-apa. Walaupun misalnya begini, mulailah dari nol, katakan begitu. Ya sudah, nol. Ini kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan butuh waktu. Butuh waktu, jadi harus diuji. Dan it's okay. Saya kok percaya ya bahwa begini, ketika yang tadinya kita curiga, tapi kita lakukan terus-menerus dengan konsisten, saya kok percaya ya, akhirnya mindset-nya bisa berubah. Jadi memang syaratnya harus ada konsisten. Dan di dalam konsisten ada komitmen. Jadi mau nggak komitmen untuk kita terus-menerus melakukan ini gitu loh. Melakukan kemitraan ini, melakukan untuk for others, untuk orang lain, untuk pihak lain. Waktu saya membangun sekolah Pinus, saya dicurigai. Dicurigailah karena dianggap mau kristenisasi. Awal-awal kami itu diteror, bahkan sampai kami dilempari kotoran manusia, bukan kotoran binatang, kotoran manusia. Wah, hati tuh rasanya begini ya, terganggu juga sih kesombongan saya jadinya. Ini kita ada mau menolong mereka, tapi mereka menolak. Tapi saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya tahu itu kesombongan. Karena saya seperti kayak Tuhan bilang, ya memang kamu harus mengalami begini. Kamu tuh harus lewatin ini gitu loh. Memang ini aku izinkan untuk kamu menghadapi situasi begini. Jadi begitu saya tahu, oh iya Tuhan, ampuni saya. Kok seperti seolah-olah saya tidak mau menerima hal-hal yang buruk. Kalau itu bagian dari pembelajaran saya, why not? Ya sudah saya terima. Sudah 8 tahun. Kita sudah melewati masa-masa awal yang begitu. Yang sekarang ada malah dari ibu-ibu yang 70%, hampir 70% Muslim itu. Mereka yang memberitakan, mereka yang kasih tahu. Oh sekolah itu kita tuh nggak dikristenisasi kok. Ya memang kayak misalnya saya parenting di tengah-tengah mereka. Saya doa. Saya doa saya menurut kepercayaan saya. Saya bilang ya, silakan Bapak Ibu berdoa di hati masing-masing. Lalu saya bilang, kenapa saya mengasihi Bapak Ibu? Karena saya mengasihi Tuhan saya dan Tuhan saya mengasihi saya. Dan Tuhan saya menyuruh saya mengasihi Bapak Ibu, saya bilang. Nah jadi itu harus dibangun memang melalui waktu. Dan ya kita jalani aja, seberapa lama kita nggak tahu. Tapi mulai start dari sekarang. Ya, kira-kira itu sih. Silakan Bu Adeline atau Bu Nining, ya Bu Adeline. Ya. Terima kasih Bu Charlotte. Ya.
Oke, Bapak Ibu yang bergabung di dalam webinar pada saat ini, Bapak Ibu pengurus yayasan, Bapak Ibu kepala sekolah, atau mungkin Bapak Ibu direktur pelaksana yang ingin bertanya kepada Bu Charlotte, saya berikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin sudah jelas ya. Jelas ya, oke. Bapak Ibu, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Charlotte itu sudah sangat jelas sekali ya. Ada poin-poin penting yang bisa kita dengar tadi. Saya menangkap ada beberapa ya yang Bu Charlotte sampaikan. Kita harus bersatu, gereja, rumah, sekolah, karena yang di dalamnya yang kita layani adalah jiwa-jiwa yang akan kita tuntun kepada Kristus. Kita harus saling menuntun, bukan menuntut. Bersatu memang sulit, tetapi pasti akan indah. Terima kasih Bu Charlotte untuk sharingnya. Terima kasih. Ya, Yesus, selamat siang. Ya. Salam keluarga Bu ya. Ya, terima kasih ya. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nining. Terima kasih. Oke, selamat siang kepada seluruh jajaran rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus, Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia se-Papua, begitupun juga dengan seluruh dirpel, kepala sekolah dan guru-guru se-Papua, juga kepada orang tua yang sedang mengucapkan Indonesia yang merupakan hajatan daripada dirper se-Papua di dalam live streaming ini. Sebenarnya sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Charlotte. Tidak perlu ada pesan lagi, kalau kita simak itu sudah sangat lengkap. Namun ada yang ingin saya tekankan. Pandemi ini datang secara tiba-tiba, bagaikan badai tiba-tiba melanda kita. Dan kita sekarang berada di dalam persimpangan. Kemana akan kita melangkah? Semua masih menunggu kebijakan pemerintah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan tanggung jawab kita itu sangat-sangat berat dan besar ke depan. Bagaimanapun juga, seluruh tanggung jawab apabila terjadi proses pembelajaran bertatap muka, maka seluruh tanggung jawab anak-anak yang dipercayakan kepada lembaga pendidikan ini akan menjadi tanggung jawab kita. Saya kira ini yang paling berat. Oleh sebab itu, saya kira yang perlu kita lakukan, jangan lupa, supaya ini dikomunikasikan, disosialisasikan kepada orang tua. Supaya setiap orang tua itu tahu. Jangan sampai seperti tadi ada pertanyaan bahwa ada rasa curiga, bahkan tersimpan dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ke depan harus bagaimana menyampaikan kepada orang tua. Dengan proses pembelajaran jarak jauh ini pun sudah banyak orang tua yang mau saya katakan mendumel, ya. Yang padahal yang kita harapkan, mari dari pihak yayasan mensosialisasikan ini dengan baik, mengajak orang tua yang merupakan bagian daripada keluarga besar kita ini untuk bersama-sama bertahan untuk hidup, bertahan untuk supaya Sekolah Kristen Kalam Kudus se-Papua ini tetap eksis ke depan. Saya tahu bahwa dengan segala macam cara, kalau pemerintah membuka kesempatan untuk belajar bertatap muka, itu banyak kendala. Saya tidak bisa tutup, bangsa kita ini sangat tidak disiplin. Nah, kita bicara tentang disiplin sekarang. Kalau anak sudah masuk, bisa tidak kita disiplinkan mereka supaya terselamatkan. Kedua, guru-guru selama proses pembelajaran jarak jauh ini, apakah sudah mendisiplinkan diri dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan daripada orang tua? Ini harus kita perhatikan, sebabkan orang tua tidak datang jemput anak, tidak lihat proses anak belajar bagaimana cara guru mengajar dan sebagainya. Dan banyak hal yang sudah kita tinggalkan di dalam hal kedisiplinan. Di rumah guru tidak pakai seragam kan? Tidak pakai sepatu kan? Jangan sampai ketidakdisiplinan ini terbawa ke depan. Ini harus kita berhati-hati. Oleh sebab itu, saya juga mau sampaikan kepada orang tua. Yayasan Kalam Kudus
tidak akan mungkin mampu melangkah ke depan. Jikalau tidak ditopang oleh bagian daripada keluarga besar ini, yaitu orang tua. Saya ajak kita semua, mari kita bekerja sama. Harus jeli melihat kondisi daripada anak-anak, kondisi kesehatan mereka, kondisi keluarga mereka, kondisi kedisiplinan mereka, kondisi pembelajaran mereka. Itu harus sangat-sangat diperhatikan dan diikuti untuk menghindari di kemudian hari akan menjadi tanggung jawab yang sangat-sangat berat buat kita semua. Sudah jelas tadi dikatakan 3 komponen ini harus menjadi satu, 3 in 1. Gereja, sekolah itu kita tidak perlu bahas di situ. Kalam Kudus sudah harga mati. Gereja, sekolah adalah satu. Sekarang bagaimana supaya keluarga, orang tua kita libatkan menjadi satu bagian daripada 3 komponen yang harus disatukan untuk menghadapi tantangan yang lebih berat ke depan. Kita berdoa supaya badai ini cepat berlalu dan sekolah Kristen Kalam Kudus tetap eksis ke depan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ishak Monto Lalu untuk pesan-pesannya, untuk semangatnya bagi kita semua. Bapak Ibu kita bisa, mari kita saling bekerja sama ya, memperhatikan dengan baik untuk kedepannya kita melakukan yang terbaik. Nah Bapak Ibu demikian kita sudah mendengarkan bersama persiapan-persiapan sekolah-sekolah Kristen Kalam Kudus memasuki tahun ajaran yang baru. Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah, mari kita dukung dalam doa persiapan-persiapan dari masing-masing SKKK di setiap cabang yang ada di Papua. Kita juga selaku badan pengurus yayasan, Dirpel, kepala sekolah, bahkan Bapak Ibu guru kita harus terus bekerja sama, berkolaborasi. Ada hal-hal yang mungkin sama dari setiap SKKK, tetapi ada hal-hal yang berbeda ya dalam hal persiapan. Kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, menanyakan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk memajukan pendidikan putra-putri kita semua di Papua dan Papua Barat. Ya, Bapak Ibu, demikian ya, demikian untuk webinar pada siang hari ini. Saya secara selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu orang tua yang sudah menonton live streaming di YouTube, Bapak Ibu pengurus yayasan yang sudah bergabung, Rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus, Pak Ishak, Bu Charlotte, dan semua kita yang sudah tergabung di dalam webinar ini. Tuhan kiranya memberkati kita, menolong kita untuk bekerja sama, melakukan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita memasuki tahun ajaran yang baru. Bapak Ibu kita akan melihat info untuk pendaftaran. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah di YouTube Bapak Ibu ya, untuk pendaftaran masing-masing sekolah. Bapak Ibu juga bisa menghubungi, ada nomor-nomor telepon yang sudah diberikan. Bapak Ibu bisa menghubungi untuk menanyakan bagaimana untuk proses pendaftaran. Ada formulir pendaftaran juga, Bapak Ibu bisa buka di website yang sudah diberikan masing-masing sekolah di setiap cabang yang ada di Papua. Demikian Bapak Ibu untuk webinar pada siang hari ini. Kita akan menutup dengan doa dan minta kesediaan Pendeta Yeremia Slebu, Gembala Sidang GKKK Jayapura untuk memimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih untuk kesempatan. Saya harap suara saya bisa didengar. Mari kita berdoa. Bisa Pak. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kesempatan istimewa Engkau berikan. Pagi siang hari ini kami boleh berbicara dan juga menerima masukan tentang apa yang kami hadapi dan apa yang harus kami lakukan. Engkau tahu kesanggupan kami terbatas, karena itu kami datang pada Allah yang tidak terbatas untuk menolong kami dalam situasi yang tidak bisa kami perkirakan beberapa saat ke depan ini. Kami meraba-raba dan tidak menemukan jalan keluar. Tuhan, Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Terus tuntun, gembalakan, berkati dan pelihara kami, agar kami hidup dalam Kau, kami hidup dalam firman-Mu, percaya dan bersandar padamu dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Engkau akan menolong kami pada waktu-Mu untuk masa yang dekat, waktu
ke depan ini. Kami harus mempersiapkan, mantapkan guru, mohon kuat kuasa, pengasihan dan pertolongan Tuhan. Di antara kami bekerja sama, bergandeng Yesus, bekerja membangun pekerjaan pelayanan ini untuk kemuliaan-Mu. Injil diberitakan, banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Kami menyerahkan diri kami dengan segala sanggupan kami yang terbatas. Tuhan, tolong. Hal-hal baru yang perlu diuji cobakan, yang perlu kami beradaptasi dengannya, juga new normal yang kami akan masuki dan jalani. Tuhan, Engkau menyanggupkan kami semua dengan hikmat dari sorga, agar kami perkasa di bumi, mengerjakan kehendak Tuhan dengan setia. Pada Tuhan kami serahkan jabat pemerintah kami di pusat dan di daerah, atas segala pertimbangan mereka dan keputusan yang akan buat. Ini akan mengaruhi kami dalam menentukan sikap, mengambil kebijakan, buat keputusan, pembelajaran yang akan kami lakukan. Model-model, bentuk, dan segala sesuatu yang kami pikirkan, timbangkan, persiapkan. Tuhan, Kau turut bekerja dalam semua untuk mendatangkan kebaikan. Padamu kami serahkan, sekali lagi guru-guru kami. Hanya menjadi guru digital dalam situasi seperti ini. Lalu proses pelatihan, kesiapan, penyesuaian. Tuhan memberkati. Juga pihak orang tua yang belajar untuk dapat membantu anak dalam proses seperti ini. Kami mohon kuasa pertolongan Tuhan, agar mereka dapat juga sesuaikan diri, mengikuti dan melakukan bagiannya dengan baik. Kami memerlukan perhatian, pertolongan, dukungan juga dari orang tua, sehingga proses pembelajaran, kemajuan sekolah dan masa depan dapat berjalan baik. Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana kepada pengurus yayasan, demikian kepada direktur pelaksana dan kepala-kepala bagian di setiap unit. Hamba-Mu dapat melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan setia. Tanggupkan mereka juga dalam menghadapi tiap situasi tantangan, juga yang berpengaruh atas pekerjaan, kehidupan, pendapatan mereka. Bersandar pada Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Pada Tuhan, kami serahkan hal-hal yang tidak dapat kami mengerti saat ini. Engkau yang telah memimpin kami di hari-hari lalu, pimpin kami hari ini dan esok. Kami muliakan Engkau karena melakukan kehendak-Mu dengan setia. Kepada Tuhan, Allah langit dan bumi, Allah yang memiliki kami, Allah yang mempunyai gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus, kami serahkan diri kami, hidup kami, pelayanan kami, dan doa kami. Kiranya Engkau dimuliakan. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin.